wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galina Bella Basili Putra, NIM G002308. Saya di sini akan membuat labrak anak. Yang pertama yaitu ada struktur faring yang terdiri dari pada bagian-bagiannya, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang pertama itu faring, yaitu berupa faring yaitu saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Kemudian paring dibagi menjadi 3 regiopars, yaitu struktur yang anteriornya yaitu nasofaring ini terletak di posterior nasus superior palantumol setinggi VC 1 dan 2. Kemudian ada orofaring yang hijau terletak di posterior cavum oris tinggi VC 2 dan 3. Kemudian ada laryngofaring terletak di posterior laring terletak di posterior laring setinggi VC 3 dan 5, ya ini yang kemudian yang struktur pertama yaitu ada nasofaring, di mana nasofaring ini terletak di posterior cavumasi, keduanya dihubungkan oleh konae. Ini di sini dihubungkan oleh konae ya. Kemudian strukturnya yaitu ada opte, di mana di sebelah sini, di mana opte ini adalah ostium, pharyngeum, tuba audi estohaci. Ostium ini merupakan pintu masuk tuba audi estogen yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpani telinga. Yang kemudian ada tonsila pharyngeralis yang berada di sini, yaitu terletak di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Membran pembesaran dari tonsil pharynx ini dikenal sebagai hipertrofi anoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung yang mempengaruhi pertumbuhan wajah. Tonsila pharyngalis ini banyak terlihat pada anak-anak yang akan mengecil saat pubertas. Kemudian ada torus tubarius dan torus levatorius. Torus tubarius ini adalah peninggian yang di sebelah opte, peninggian di sebelah opte. Kemudian torus levatorius yaitu peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian ada recessus pharyngeus terletak di dorsal torus tubarius yang memanjang ke atas sampai atap faring. Kemudian yang ada di orofaring yang ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Keduanya dipisahkan oleh stimus faucium, fungsinya lebih untuk mengasus pencernaan. Yang pertama itu ada arcus palatoglossus. Arcus palatoglossus ini suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris membentang dari palatumol hingga sebelah sini, dari palatumol hingga dinding lateral faring, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian ada laryngofaring di sini terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul yang tertampung di velicula epiglottia pada orofaring. Kemudian ada aditus laryngeus merupakan pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laryngofaring. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur interna dan struktur eksterna. Yang pertama yaitu ada struktur interna. Struktur interna yaitu terdiri dari satu ruangan yang halus. Struktur interna ini sinus vena cavarum dan suatu ruangan yang tertutup dari musculus pectinati. Jadi pada bagian atrium ini dilapisi oleh musculus pectinati dan dibatasi oleh sinus vena cavarum. Dan bagian superior terdapat auricula dextra yang dimana kedua ruangan dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Kemudian auricula dextra ini kantong otot yang berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium.
Kemudian terdapat juga limbus fossa ovalis di bagian pinggir fossa ovalis. Kemudian pada atrium dextrum dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricular dextra yang dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra dan valva tricuspidalis. Kemudian ventricle dexter. Pada ventricle dexter terdiri atas ruangan dengan permukaan kasar tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut trabecula carinae. Kemudian terdapat musculus papillaris yang akan berkontraksi sebelum ventricle berkontraksi sehingga chorda tendinae menegang. Chorda tendinae yang di sini menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Jadi gampangannya adalah chorda tendinae itu tali yang menghubungkan musculus papillaris dengan katup. Jadi musculus papillaris berperan penting dalam fungsi jantung normal dan membantu mencegah kebocoran melalui katup dan menghalangi terjadinya regurgitasi atau aliran darah yang berkembali. Kemudian yang berada di atrium sinister. Nah, di atrium sinister ini terdiri dari sinus vena cavarum sama juga dan auricula, dan terdapat ostium ave sinistrum menghubungkan dengan ventricularis sinistrum. Nah, sebelah sini kemudian ada fossa ovalis dan dimurai oleh dua vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior dan satu buah vena pulmonalis inferior. Kemudian saya akan menjelaskan katup jantung. Ya, pada katup jantung ini ada dua katup atrioventricularis katup di antara atrioventricularis dan ventricle. Yang pertama ada valva tricuspidalis atrioventricularis dasar yang terletak di sebelah sini. Kemudian ada valva mitralis yang terletak di sini. Kemudian ada dua katup seminolaris yang dimana yaitu ada katup pulmonalis dan trunkus pulmonalis dan vena dan valva aorticus. Nah, bagaimana alur mekanisme katup dari jantung? Yang pertama, mekanisme katup atrioventricularis. Yang pertama yaitu ventricle relaksasi. Tekanan di dalam ventricle itu lebih rendah. Kemudian cuspis tergantung lemas dan kedua valva atrioventricularis terbuka. Nah, kemudian darah masuk ke ventricle. Kemudian darah di ventricle penuh dan katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Kemudian chorda tendinae dan musculus papillaris akan menenggang. Jadi katup semilunar atau katup pulmonal dan aorta mengatur aliran darah dari ventricle ke arteri besar. Nah, trunkus pulmonalis dan aorta katup pulmonal mengontrol pembukaan dan ventricle kanan ke dalam trunkus pulmonalis, dan katup aorta mengontrol pembukaan dari ventricle kiri ke aorta. Masing-masing memiliki tiga bentuk seperti saku baju. Valva trunco pulmonalis terdiri dari tiga valvula seperti bulan sabit sebenarnya anterior, dexter, dan center, sedangkan valva seminalis aorta yang terdiri dari tiga valvula seminalis, dextra, sinistra. Nah, yang pertama yaitu ada darah yang masuk dari vena cava yang kemudian akan masuk ke atrium kanan. Atrium kanan akan mendesak katup tricuspid untuk membuka dan masuk ke ventricle. Kemudian darah ventricle akan dialirkan ke arteri pulmonalis. Kemudian arteri pulmonalis akan menuju jantung, akan menuju paru-paru. Kemudian
akan mengalirkan kembali ke vena pulmonalis. Vena pulmonalis akan mengalirkan ke arterium kiri. Arterium kiri akan, dan kemudian jika darah sudah di sini, kemudian katup mitral akan terbuka. Katup mitral akan terbuka, akan mengalur ke ventrikel kanan, dan kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh. Darah yang sudah lewat paru-paru itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kemudian pada pulmonal valve mekanisme selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Kemudian ada aortic valve mechanism. Nah, aortic valve mechanism ini yaitu katup aorta memiliki struktur yang unik, yaitu bukan arteri koroner di dalam sinus aorta. Jadi arteri koroner adalah arteri yang memfasilitasi jantung itu sendiri. Dia ada di dalam sinus aorta. Kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol, kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol, ventrikel relaksasi. Yang kemudian saya akan menjelaskan diafragma dan mediastinum. Nah, yang pertama yaitu diafragma. Jadi pembatas diafragma yaitu ada pars cavitas thoracis dan cavitas abdominis. Ada dua bagian, yaitu ada pars muscularis perifer, pars stenalis dan costalis lumbalis, dan centrum tendineum central, serta kemudian pars mucosa. Kemudian mekanisme diafragma yaitu ketika kita inspirasi, udara akan masuk, kan pulmo akan mengembang, dan diafragma itu akan mendatar. Rongga dada dan paru-paru kemudian akan membesar. Nah, ketika terjadinya ekspirasi, paru-paru akan mengecil, rongga dada dan paru-paru mengecil, dan diafragma akan melengkung. Jadi diafragma ini adalah otot utama yang membantu pernafasan. Nah, kemudian ada terdiri dari dua pars, yaitu pars muscularis dan pars stenalis. Pars stenalis yaitu ada trigonum costalis lare, dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limpatika, tepat lemah locus minimalis restensi hernia diafragma. Kemudian ada dua pars costalis bentuk kubah pada diafragma. Jadi bentuk kubah pada diafragma. Kemudian pars lumbalis. Kemudian ada ligamentum arcuatum media, yaitu penebalan pada fascia musculus posuo-mayor, dan ligamentum arcuatum lateral, penebalan pada fascia musculus quadratus lumbalis. Nah, kemudian pada diafragma ini akan dilewati oleh beberapa saluran atau arteri. Pertama yaitu ada hiatus aorticus, di mana hiatus aorticus ini setinggi VTH 12, dilalui oleh aorta, ductus thoracic, vena ascicus dan hemiascicus. Dan hiatus esophagus tinggi VTH 10, dilalui oleh esophagus, kemudian esofagal dan arteri gastrika sinistra. Kemudian ada foramen vena cava mogagnis tinggi VTH 8, dilalui oleh vena cava inferior, nervus descer, vasa limpatica. Kemudian ada trigonum sternocostale lare, dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limpatica. Nah, kemudian ada mediastinum. Di mediastinum ini terdapat ada mediastinum superius, dan kemudian ada mediastinum inferior, yang dimana dibagi menjadi tiga, yaitu anterior mediastinum, mediastinum inferior media, kemudian mediastinum inferior posterior. Nah, jadi yang pertama yaitu ada mediastinum. Mediastinum ini yang terletak di biru-biru ini, yang dimana terletak di anterior perikardium, di posterior sternum dan musculus transversus thoracis, yang berisikan yaitu ya ada trakea, aorta, thymus,
hati, kemudian juga paru-paru, kemudian ada mediastinum, kemudian ada mediastinum inferior media yang kuning ini, dimana dia akan letaknya di cavitas pleura dextra et sinistra yang bahkan berisi cor, pericardium, nassus pharyngeus, kemudian aorta, pulmonalis, vena cava, bronchi primaris. Yang kemudian ada mediastinum inferior posterior yang terletak di warung ini, dia akan diisi oleh esophagus, aorta thoracis, vena ascicus, dan hemiascicus. Kemudian ada mediastinum inferior anterior yang terletak di sini. Dia akan di anterior pericardium ini, letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum dan musculus transversus thoracis. Isinya yaitu timus, nodi limpatika, lemak, dan jaringan ikat longgar. Sekian dari saya mungkin laporan anatomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.